Heboh video klarifikasi sekaligus pengakuan dari Denada yang menyatakan bahwa Ressa Rizky Rosano adalah anak kandungnya diharapkan menjadi klimaks prahara ibu dan anak ini. Namun, menanggapi pengakuan Denada tersebut, Ressa pun muncul didampingi kuasa hukumnya kemarin. Alih-alih merasa plong alias puas dengan klarifikasi dan pengakuan yang dibuat Denada, Ressa justeru mengeluh belum 100% alias kurang mengena di hatinya. Ressa berharap setelah pengakuan tersebut Denada setidaknya menelepon dirinya atau bertemu empat mata dengan dirinya. Di sisi lain, kuasa hukum Ressa, Ronald Armada, juga menyayangkan klarifikasi Denada yang sama sekali tidak menyebut ibundanya dan berterima kasih atas jasanya yang selama 24 tahun telah mengasuh dan mendidik Ressa. Lantas, benarkah pihak Ressa dan kuasa hukumnya mencurigai ada udang di balik batu klarifikasi Denada tersebut? Seperti apa respon pihak Denada atas keinginan Ressa untuk bertemu langsung dengannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Respon mengejutkan dari Ressa Rosano usai Denada membuat pengakuan bahwa Ressa Rosano merupakan anak kandungnya. Ressa yang didampingi kuasa hukumnya Ronald Armada kemarin mengungkapkan perasaan hatinya. Ressa meski telah diakui oleh Denada sebagai anak kandungnya, namun Denada belum menghubungi dirinya. Usai adanya video klarifikasi dari Denada melalui media sosialnya bahwa mengakui dirinya sebagai anak. Ressa Rosano juga mengungkap bahwa belum ada komunikasi lagi dengan Denada. Di sisi lain, Ressa Rosano berharap agar setelah pernyataan pengakuan tersebut, ia ingin bertemu dengan Denada secara langsung. Alhamdulillah ya Kak ya. Tapi Ressa juga ingin ditemuin. Senang pasti. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Ada dong. Lihat ke depannya aja. Tapi Ressa ada nomor telepon Bunda? Mama? Ada, Ibu ada. Ressa Rosano juga mengungkap video klarifikasi dan pengakuan Denada di sosial medianya itu belum begitu mengena ke hati Ressa. Alasan Ressa adalah karena belum ada tindak lanjut dari video permintaan maaf tersebut dengan bertemu muka dirinya dengan Denada secara langsung. Seperti ini pernyataan Ressa Rosano. Belum ke sih kayaknya. Belum kenal ke hati. Ya. Yang pastinya Ressa senang, tapi kan juga Ressa ingin bertemu. Kenapa kok? Itu aja. Pihak kuasa hukum Ressa yaitu Ronald Armada yang notabene merupakan bagian dari keluarga Denada juga mengungkapkan bahwa selama 24 tahun dirinya bisa dihitung dengan jari bertemu dengan Denada. Bahkan ia menyebutkan tidak pernah bertegur sapa dengan Denada. Selain itu, dirinya juga menyikapi video permintaan maaf yang disampaikan Denada. Menurutnya, seharusnya pengakuan yang dibuat Denada bukan hanya sekedar klarifikasi semata. Yang diharapkan pihak Ressa adalah pengakuan itu mengarah kepada adanya hubungan batinnya antara seorang ibu dan anak yang tidak hanya disampaikan lewat sosial media. Kuasa hukum Ressa menganjurkan Denada agar bertemu dengan Ressa bertatap muka. Ronald Armada juga mempertanyakan video klarifikasi dan pengakuan Denada tersebut lantaran ia tidak menyebut nama orang tua Ronald Armada yang telah mengurus Ressa selama ini.
Bahkan yang disesalkan oleh Ronald Armada adalah karena Denada tidak meminta maaf kepada ibundanya dan tidak berterima kasih atas jerih payah ibunya yang telah membesarkan Reza hingga dewasa. Selama 24 tahun itu kan saya kan sudah bilang, jangankan Reza, saya sendiri itu ketemu dengan beliau itu bisa dihitung dengan jari, itu pun saya menggunakan satu jari. Dan satu detik pun saya tidak pernah yang namanya tegur sapa dengan Denada. Yang dimaksud pengakuan itu bagaimana caranya ya ada hubungan batiniah antara seorang ibu dan anaknya. Yang tidak mungkin itu disampaikan lewat konferensi pers, lewat media medsos. Harus tatap muka, entah nanti diikuti dengan rasa pelukan yang hangat, ya toh. Ini kan lucu ini Denada ini. Jangan-jangan sampai dia membuat framing ya, itu tadi bahwa pengakuan itu adalah untuk mengantisipasi agar dia nanti tidak lagi diblokir di stasiun TV. Bukan pengakuan sebagai seorang ibu kepada anaknya yang membuka perasaannya sehingga timbul rasa sayang ya, rasa rindu, sehingga apa? Ingin memeluk anaknya, kan begitu. Itu satu. Terus yang kedua lagi di dalam pengakuan itu bagi saya yang sangat-sangat memberikan penghinaan dan melecehkan saya secara personal itu, tidak juga dia diikuti dengan rasa mohon maaf pada orang tua saya. Mohon maaf pada orang tua saya. Kalau sudah nggak pernah minta mohon maaf, apalagi terima kasih, kan itu logikanya kan. Nah, kenapa kok tidak disebut juga namanya orang tua saya di situ? Yang ini juga sebetulnya netizen juga sudah cukup, insya Allah sudah cukup juga cerdas lah untuk melakukan penilaian terhadap konsepsi pengakuan yang dilakukan oleh Denada itu kan gimana itu. Jadi kalau kita berbicara tentang adab pun nggak masuk adab memberikan pengakuan seperti itu, kan begitu kan. Nah ini yang lagi berat secara batinnya ini juga ibu saya kan. Juga istilahnya kalau saya nggak bisa memberikan frase bahasa Indonesia nelongso itu ya. Loh, kok nggak disebut juga nama Mama Eli. Nah, jadi kalau tidak disebut nama Mama itu di dalam pengakuan itu berarti dia juga tidak melakukan penolakan ya. Dia juga tidak melakukan anulir terhadap tindakan dan perbuatannya dia yang selama ini juga telah melecehkan kehormatan ibu saya. Yang pertama, tidak membuka pintunya itu, membiarkan orang tua saya berdiri di tengah jalan selama 3,5 jam itu, tidak pernah dia bahas di situ ya kan. Terus habis gitu dia adiknya melaporkan orang tua saya kepada di kepolisian atas indikasi dugaan penggelapan mobil itu. Tak hanya itu, kuasa hukum Reza Rizky Rosano, yaitu Ronald Armada, bahkan menyebutkan bahwa Denada tidak ada kehendak untuk menghentikan perkaranya usai adanya video klarifikasi tersebut. Pasalnya, tidak ada sinyal dari Denada untuk bertemu secara tatap muka dengan Reza. Hal itu bagi pihak Reza siapa tahu akan membuka ruang mediasi dengan Denada yang kini sudah tertutup di ranah hukum. Seperti ini ungkapan Ronald Armada. Dengan konsepsi model permohonan maaf yang dilakukan oleh Denada ini kan dia kan tidak menginginkan tidak adanya kehendak untuk menghentikan perkaranya. Ya toh. Jadi kalau memang pengakuan itu memang betul-betul pure dilakukan face by face, mana tahu nanti juga membuka ruang mediasi yang sebetulnya sekarang sudah tertutup di pengadilan. Karena di proses hukum ini itu pun masih bisa terjadi selama belum ada putusan pengadilan, maka saya nilai tidak ada inisiasi sama sekali untuk menghentikan perkara. Di sisi lain, Denada telah meminta maaf dan mengakui sebagai ibu kandung Reza Rizky Rosano. Lantas, seperti apa pernyataan pengakuan dan permintaan maaf Denada 2 hari lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.
Perjuangan Resa Rizky Rosano untuk mendapatkan pengakuan sebagai anak kandung dari Denada Tambunan telah menemui titik klimaks 2 hari lalu. Hal itu terjadi ketika Denada melalui postingannya di akun sosial media pribadinya menjawab harapan Resa Rizky Rosano. Denada telah mengakui dirinya sebagai ibu kandung Resa Rizky Rosano. Dalam pernyataannya, Denada juga meminta maaf kepada Resa lantaran baru sekarang ia mengakui Resa sebagai anak kandungnya. Karena itu, Denada mengakui dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya sebagai ibu selama ini, di mana ia telah lalai akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Ia juga meminta maaf karena sejak bayi Resa tidak hidup bersama dengannya lantaran alasan kondisi psikisnya yang tidak layak. Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Resa Rosano adalah anak kandung saya. Betul minta maaf kepada Resa karena Resa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Saya juga ingin minta maaf kepada Resa. Karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Resa bahwa saya adalah ibu kandungnya. Denada dalam postingannya juga berharap agar Resa mau memaafkan dirinya dan mau menerimanya statusnya sebagai ibu kandungnya terlepas dari segala kekurangannya. Denada juga meminta maaf kepada mendiang ibunya Emilia Contessa, kepada adik-adiknya lantaran selama ini menyembunyikan status Resa Rosano. Denada berjanji akan berusaha menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anaknya. Denada juga memohon ampun kepada Tuhan atas dosa dan kekhilafannya selama ini. Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap semoga Resa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya, dengan segala kekurangan saya. Saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya. Saya juga minta maaf pada almarhumah mama. Dan saya juga minta maaf kepada semua adik-adik saya. Pihak Denada tanggapi pasca Resa Rosano minta bertemu secara langsung. Lantas, seperti apa respon Denada atas keinginan Resa tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Kuasa hukum Denada yaitu Muhammad Iqbal memberikan saran kepada Resa Rosano untuk perkara yang saat ini yang tengah bergulir di Pengadilan Banyuwangi agar dicabut. Menurutnya, masalah ini adalah prahara antara ibu dan anak. Pengakuan Denada 2 hari lalu yang mengakui Resa sebagai anak kandungnya diharapkan kuasa hukum Denada agar mendapat feedback positif. Karena sejauh ini, menurut kuasa hukum Denada, prahara antara ibu dan anak ini belum ada kata damai.
Pihak Denada berharap agar Reza mencabut laporan polisi atas Denada di Banyuwangi. Selain itu, terkait keinginan Reza bertemu langsung dengan Denada, Muhammad Iqbal menyarankan untuk Reza langsung menghubungi Denada untuk bertemu. Bahkan dirinya menyebut bahwa Reza sudah mempunyai nomor telepon Denada sejak lama. Gua Mbak Denada terus ngomong ke media itu ya koordinasi sama kami, sama tim manajemen juga ngomong. Itu inisiatif langsung dari Mbak Denada. Namanya bukan mengakui sekarang, mengakui sudah lama Mbak. Cuman ke media ngomongnya itu kemarin itu, baru kemarin harusnya. Karena Reza sendiri kan mintanya sebagai subjek pokok ya, subjek pokoknya kan Reza ini. Karena mintanya itu kan diakui oleh mamanya sebagai anak, kan itu tok mintanya kemarin statement di media. Ya saran saya untuk Reza kalau ini masalah hubungan ibu dan anak ngapain sih? Pengen secara langsung bertemu katanya. Untuk komunikasi secara pribadi ibu dan anak ini belum. Sudah saya juga mengetahui. Saya berharapnya juga gitu, Mas Reza itu ya sebagai anak langsung ke ibunya lah, itu bukan orang lain kok. Untuk Reza terkait masalah ini kan sudah ada pengakuan dari mamanya, sudah ketemu lah intinya pada ibunya, yaitu tadi tak bilang, mumpung masih ada ibumu, muliakan ibumu, insya Allah hidupmu nanti dimuliakan oleh mama. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.